Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita masih sempat melaksanakan rutinitas kita di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi yang mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang saat sekarang ini kita rasakan. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Balasan Orang yang Durhaka kepada Kedua Orang Tuanya. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sosok pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah tidak pernah ditinggalkan, sedekah dan amalan-amalan yang lainnya ia tidak pernah tinggalkan. Tetapi ketika Alqamah terserang yang namanya penyakit dan menuju yang namanya sakaratul maut, di sanalah dia sulit mengucapkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Pada saat itu istri Alqamah pun memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan peristiwa yang dialami oleh Alqamah. Setibanya suruhan istri Alqamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi atau apa yang telah dialami oleh Alqamah. Saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya, di antaranya yakni Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sesampainya suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Alqamah dan melihat keadaan apa yang telah terjadi, maka sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal untuk mentalqin Alqamah, di saat itu pula lah Bilal bin Rabah mulai memandu Alqamah untuk mengucapkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Tetapi seakan-akan mulut Alqamah itu terkunci dan sulit mengucapkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Saat itulah Bilal bin Rabah kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah dialami oleh Alqamah. Singkat cerita, akhirnya sampailah Bilal bin Rabah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menemui ibu Alqamah dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setibanya sampai di sana suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu ibu Alqamah di rumah Alqamah dan Rasulullah langsung bertanya kepada ibu Alqamah, "Wahai sang ibu, apakah hubunganmu dengan anakmu baik-baik saja?" Apa kata sang ibu? "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku adalah anak yang taat beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnah yang engkau perintahkan. Tetapi aku sakit hati kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dibandingkan diriku. Dia lebih peduli kepada istrinya dibandingkan diriku." Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada ibu Alqamah, "Wahai sang ibu, anakmu sedang sekarat, anakmu sedang mengalami yang namanya sakaratul maut." Tetapi ibu Alqamah tetap gigih dalam pendiriannya, yakni tidak memaafkan Alqamah karena sungguh luar biasa sakit hati yang dialami oleh ibu Alqamah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Di antaranya Bilal bin Rabah
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kita harus mengumpulkan kayu bakar sebanyak ini?" Apa kata Rasulullah? "Kita akan membakar Alqamah." Setelah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar, dan telah terkumpullah kayu bakar yang begitu banyaknya, dan dinyalakanlah api dan berkobarlah api di sekeliling rumah Alqamah. Ketika api telah berkobar, saat akan dilemparkannya Alqamah ke dalam api, disitulah mulai timbul rasa ibah sang seorang ibu kepada anaknya. Dan di saat itu pula lah ibu Alqamah memaafkan Alqamah, dan Alqamah mampu mengucapkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Jamaah yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyaknya balasan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakni sulit mengucapkan yang namanya lafaz la ilaha illallah. Di antara yang lainnya yaitu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Di antaranya yang lain pula yaitu balasan di dunia dan balasan pula di akhirat. Dalam suatu hadis dikatakan seluruh dosa akan dibalas di akhirat nanti, kecuali dosa kepada kedua orang tua, yakni akan dibalas di dunia dan dibalas pula di akhirat. Dan yang terakhir yaitu haram mencium bau surga. Di dalam kisah tadi kita bisa mengambil hikmah, yaitu sebanyak-banyaknya amal yang kita lakukan, tetapi ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, apalagi kepada ibu kita, maka sia-sialah amalan yang kita lakukan. Yang kedua yaitu selagi masih ada kedua orang tua kita, sayangi dan cintailah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya menutup dakwah kali ini, saya ingin menyampaikan suatu pepatah. Sekejam-kejamnya harimau, tidak ada harimau yang memakan anaknya. Begitu pula dengan ibu. Sekejam-kejamnya ibu, semarah-marahnya ibu, tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya celaka. Wabillahi izza wa nur sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.